Kemudian, lanjutan dari retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar itu menyintesis protein untuk sekresi dan pembentukan membran. Permukaan luar membran retikulum endoplasma kasar itu bertaburkan partikel-partikel kecil yang memberi tampilan kasar atau granular pada mikroskop cahaya. Partikel-partikel ini adalah ribosom, yaitu meja kerja tempat berlangsungnya sintesis protein. Kita akan mendiskusikan struktur dan fungsi ribosom secara lebih terperinci di bahasan berikutnya. Tidak semua ribosom di dalam sel melekat pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom yang tidak melekat atau ribosom bebas tersebar di seluruh sitosol. Retikulum endoplasma kasar bersama ribosomnya menyintesis dan membebaskan berbagai protein baru ke dalam lumen retikulum endoplasma, yaitu ruang berisi cairan yang terbungkus membran retikulum endoplasma. Protein-protein ini menjalankan satu dari dua fungsi berikut. Pertama, sebagian protein ditujukan untuk dipindahkan keluar sel sebagai produk sekretorik, misalnya hormon atau enzim. Dan yang kedua, protein lainnya digunakan untuk membangun membran sel baru, membran plasma atau membran organel atau struktur sel lain seperti lisosom. Membran plasma terutama terdiri atas protein dan lipid atau lemak. Nah, dinding membran retikulum endoplasma juga mengandung enzim-enzim yang penting bagi sintesis lipid yang dibutuhkan untuk menghasilkan membran baru. Lipid yang baru disintesis ini masuk ke lumen retikulum endoplasma bersama dengan protein. Tidak heran, retikulum endoplasma kasar paling banyak terdapat di dalam sel yang dikhususkan untuk sekresi protein. Misalnya, sel yang menyekresikan enzim pencernaan, atau pada sel yang memerlukan sintesis membran yang masif, misalnya sel yang tumbuh dengan cepat seperti ovum immatur. Setelah dibebaskan ke dalam lumen retikulum endoplasma, protein yang baru disintesis terlipat membentuk konformasi akhirnya. Dapat pula termodifikasi dengan cara lain seperti terpotong atau ditempeli karbohidrat. Setelah pengolahan ini, protein baru tidak dapat keluar dari membran retikulum endoplasma dan karena itu menjadi terpisah secara permanen dari sitosol segera setelah disintesis. Berbeda dengan ribosom retikulum endoplasma kasar, ribosom bebas menyintesis protein yang digunakan di dalam sitosol. Dengan cara ini, molekul yang baru terbentuk dan ditunjukkan untuk dipindahkan keluar sel atau untuk sintesis membran atau komponen sel baru yang disintesis oleh retikulum endoplasma. Secara fisik terpisah dari protein yang berada di dalam sitosol atau yang dihasilkan oleh ribosom bebas. Bagaimana molekul yang baru disintesis di dalam lumen retikulum endoplasma ini mencapai tujuannya jika tidak dapat menembus membran retikulum endoplasma? Molekul tersebut dapat melakukannya karena kerja retikulum endoplasma halus.